maaf ya Pak ya, boleh nggak saya mau rekom? Kalau memang itu dibutuhkan, ya silakan. Izin ya Pak ya, saya Pendek ya Pak ya. Jadi maaf Pak, bisa nggak Bapak ceritakan apa kelemahan dan kekuatan sabun ini? Mengenai kelemahan, ya tentu kita melihat kalau dari segi isi atau rapor pendidikan kita itu memang ada kelemahan kita yang sudah masih warna merah, itu numerasi. Kemudian yang masih warna kuning itu literasi. Bahwa itu yang sekarang menjadi skala prioritas atau ini kegiatan untuk tahun 2000 pembelajaran 2023. Kemudian kelebihannya ya tentu dari segi guru-guru kami dalam proses belajar mengajar cukup memberikan positif. Pak, kami mulai lagi ya. Ya, dalam pelaksanaan. Kemudian dari segi disiplin guru-guru sekarang ya sudah membaik. Kemudian kalau dari segi anak memang kita akui bahwa anak-anak kita ini karena latar belakang mungkin ya anak ini memang harus kami tegakkan dengan tata tertib sekolah. Memang harus boleh dikatakan kesiswaan dan guru BK itu memang kontinu gitu untuk membimbing siswa, karena memang siswa kita keadaannya seperti ini. Mungkin bisa melihat mungkin karena kita ini dalam keadaan berkembang. Jadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kelemahan Pak. Nah, jadi apa kendala Bapak atau faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut? Ya, kembali kita dengan latar belakang tadi, karena di khususnya di Kota Bali ini memang kesadaran daripada orang tua yang pendidikan fungsi, tapi ya masih lemah, maksudnya itu sedang berkembang bila dibandingkan dengan daerah. Jadi anak itu memang sekarang itu dalam tahap baru dibiasakan. Nah, baru dibiasakan, belum lagi terbiasa, apalagi nanti perlu apa namanya itu sudah menjadi ciri khasnya, belum bisa seperti itu. Jadi kami itu sekarang baru mengupayakan bagaimana kelemahan-kelemahan tadi itu supaya kita tutupi kepada anak dengan bermacam cara, dan itulah yang kami buat kegiatan-kegiatan di dalam kampus. Termasuklah kalau dulu bagaimana nanti untuk membuat anak itu bisa dari segi kelemahan tadi seperti numerasi, bagaimana guru itu supaya memotivasi siswanya supaya kita itu bisa numerasi kita ini supaya tinggi gitu kan. Itu juga dengan literasi. Jadi tahap sekarang itu baru membiasakan. Membiasakannya ini Pak, di kegiatannya itu dilaksanakan waktu kapan Pak? Pembiasaannya ini literasinya. Ya. Mungkin bisa menjelaskan programnya gitu. Ya. Kalau dari segi program sekarang itu kita memancing siswa itu sekarang Bu dengan bacaan-bacaan di sepanjang di mana dilintasinya. Ya. Kemudian kita apa namanya itu mensosialisasikan bagaimana supaya dia itu, karena literasi itu bukan hanya membaca gitu. Kemudian bagaimana maksud dari bacaan itu, isinya bagaimana, kemudian dibawakan kehidupan bagaimana kan gitu. Nah, sedang itu yang kami usahakan Bu itu sekarang di dalam RKA kami masukkan itu semakin untuk memperbanyak daripada nanti poster-poster yang kira-kira untuk bisa memancing siswa itu supaya dia itu mau membacanya. Kemudian semakin sering dia membaca itu nanti semakin lama dia tahu makna dari bacanya. Ya, itu dalam beberapa sebuah langkah ya Pak, langkah untuk mengatasi kelemahan tadi ya melalui pembiasaan. Nah, kemudian Bapak bisa nggak berbagi dampak dari kelemahan literasi atau numerasi tadi?
Ya bisa. Kita ya dari segi dampaknya itu tentu kita dari segi apa namanya itu untuk melihat siswa aja bisa. Umpamanya kita sekarang ini membicarakan ini dengan siswa karena siswa ini tidak terbiasa dengan memaknai kata, kemudian apa yang dilihatnya, dia itu tidak mau langsung melaksanakan gitu. Terpaksa ya itu tadi kami katakan harus diiringi dengan continue oleh guru-guru gitu. Itu kepada siswa ya. Itu kepada siswa gitu. Kemudian kalau dengan guru itu tadi kita memberikan ada pelatihan-pelatihan supaya bagaimana taktiknya, bagaimana caranya supaya siswa itu bisa termotivasi untuk literasi. Nah, kalau pelaksanaannya ya sebenarnya literasi itu sudah sering kita laksanakan, Ya. tapi di waktu guru itu masuk pertama itu sudah dilaksanakan. Kalau dampak kelemahannya itu Pak mungkin pada sekolah mungkin ada pengaruhnya nggak itu? Ada. Ke jumlah siswa kita, itu ada dampak dari kelemahan tersebut, ada dampaknya. Kalau dari segi perekrutan atau jumlah siswa, karena kami sesuai pada umumnya lingkungan kita ini besar. Itu kalau dari segi itu pulang itu begini, karena anak-anak kita dan orang tua kita di sini itu sekolah itu masih banyak yang hanya ikut-ikutan ya Pak. Jadi belum apa namanya itu dia melihat buku belum lagi. Belum lagi cuma ikut-ikutan, bahkan kalau sepintas lalu kami lihat sekarang itu maka dia itu masih mencari sekolah yang bebas, yang kurang aturannya, masih mencari seperti itu. Kemudian dari segi dampak langsung lah ya. Dampak langsung kepada anak itu tadi dia masih belum banyak bisa membedakan mana itu inventaris itu, contohnya lah barang ini inventaris bersama, ini inventaris pribadi, dia belum bisa membedakan. Itu belum bisa membedakan. Jadi kadang-kadang dia kalau menganggap ini hanya milik bersama. Nah, kemudian apalah kita yang punya itu salah satu karena dia itu tidak membaca, tidak apa namanya, tidak tahu tentang apa yang itu yang harus dilakukannya dia sebagai siswa. Tadi Bapak kan melalui kegiatan kebiasaan itu mencerminkan di RKAS ya Pak ya. Berarti ini yang akan dilaksanakan. Nah, jadi sebelumnya hanya kebiasaan ya itu yang termasuk kami itu yang kami ya itu sesuatu yang akan diperbuat yang harus menggunakan dana, tapi yang tidak menggunakan dana itu sudah dilaksanakan dulu dan keluarga besar lah termasuk orang tua, sudah bekerja sama dengan orang tua. Selain dengan kerjasama dengan orang tua, ya Pak, adakah pihak lain ada kok. Kami sudah bekerja sama dengan pihak kesehatan, kepolisian, termasuklah yang di sini itu dalamnya. Itu kami kerjasama, ada yang kami dalam tidaknya paling tidaknya memantau daripada siswa, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan yang nanti asalnya itu kegiatan itu dari sekolah. Terakhir kemarin itu dari kepolisian bersama mengenai penertiban anak di dalam menggunakan kendaraan. Ini salah nih kok diberinya waktu oleh kepolisian menjelang hari Jumat. Jumat besok. Jadi kami akan bertemu lagi ke sekolah Bapak besok sampaikan dengan anak. Jadi kalau masih ada anak yang menggunakan narkoba kendaraannya yang tidak sadar, itu nanti akan kami ambil. Itu kita sampaikan dengan anak. Itu wujud daripada bentuk kita kerjasama di dalam
generasi lah Iya. gitu. Kemudian juga menjadikan Bapak tadi kan sudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang disuruh itu ya Pak ya. Bagaimana kelemahan dan kekuatan yang telah Bapak identifikasi itu mempengaruhi terhadap rencana dan program pembelajaran di sekolah? Tadi saya sudah memberikan masalah kelemahan di sekolah itu, bagaimana dia itu bisa mempengaruhi dalam program pembelajaran sekolah. Oh itu ya. Ya. Ya ini mungkin lebih mengarah nanti hasil dari pembelajaran itu. Karena ada kelemahan, Ya. hasilnya akan berkurang dan Ya. itulah sekarang itu kita berusaha menutupi kelemahan itu untuk meningkatkan kalau pendidikan itu namanya mutu. Ya kalau kita apa contohkan pengaruhnya nanti bagaimana pengaruhnya ya mungkin kesemangat lah semangat siswa itu masih kurang kan itu kan karena dia belum yang umumnya kalau literasi itu kan kesadaran apalagi yang numerasi itu kan bukan hanya jumlah-jumlah yang nyata saja kan? Tapi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan. Kami sering mengatakan yang anak itu memang betul harus berguru kita dengan orang Sumatera Barat. Kenapa? Karena kami di dalam K13 menerima itu pertamanya di Padang. K13 itu mencetuskan apa namanya itu menguatkan kembali alam Tagamang jadi guru. Iya. Memang itu kan? Iya. Alam Tagamang jadi guru berarti kan membaca. Iya benar. Membaca. Bacalah lingkungan kamu itu. Inspirasi ya. Itu kan inspirasi. Itu. Jadi dalam hal itulah nanti yang dipengaruhi terhadap. Jadi anak itu sekarang ya karena tahap itu masih membiasakan yaitu apa yang disampaikan itulah belum bisa dia itu apa namanya itu membuat kebijakan berdasarkan apa yang diterima belum bisa itu pengaruhnya. Jadi apa yang kita sampaikan yang anaknya itulah baru yang diterima itu sekarang. Ya bukan berarti semuanya lah tapi secara kita apa mungkin karena kita rata-rata kan jadi bandingkan kami ngaku saja bandingkan dengan daerah lain memang kami ini lemah tapi kami terus berusaha itu kita usaha optimis ya. Baik Pak, kita lanjut. Nah tadi kan Bapak juga menyampaikan kekuatan tadi ya Pak ya. Nah kekuatannya tadi kan guru-guru ya Pak ya. Gurunya. Kemudian dari kekuatan itu ada enggak inovasi dalam metode pengajaran gitu Pak? Kan tadi kan kita tahu kelemahannya di literasi numerasi. Kemudian tadi juga guru punya kekuatan juga. Nah dengan kekuatan yang dimilikinya itu ada enggak inovasi dalam metode pembelajaran dalam saat pengajaran? Nah itu sebenarnya itu kan kayak gitu. Cuma kami setelah penanggung jawab di sekolah itu setiap rapat apalagi rapat pembagian tugas rapat kerja atau rapat refleksi daripada kerja kami itu sering kami di samping kita itu ikhlas berbuat dengan anak mengajarkan anak tolonglah di samping kita itu mungkin ada panduan untuk mengajar tapi kita harus pandai-pandai lah memotivasi anak itu baik itu secara pribadi maupun mungkin bawakan ke secara koordinasi sering nggak bisa sampaikan itu dengan guru di samping kita itu juga ya kita ini kan kita memotivasi guru kemudian guru itu nanti bisa memotivasi siswa itu dengan metode yang inovasi metode ini ya kan Pak
iya kita tuh disesuaikan. Jadi namanya dia tuh ya pengajarannya terutama ini yang banyak kaitannya dengan kehidupan kan tentu pada PKN, sosiologi, itu yang sosial. Di situ rasanya itu harus guru itu kami suruh harus pandai-pandai lah untuk bisa ya ujung-ujungnya kan memberi nasihat. Iya. Memberi nasihat kepada anak kan. Di samping kita itu bagi kita ini pelajaran menyampaikan transfer ilmu ke dia kan, tapi dia kan harus termotivasi bagaimana ilmu itu memang dipergunakannya besok memang bermanfaat untuk dia, bagaimana supaya dia merasakan seperti itu kan ya. Jadi dia tuh tidak terpaksa lagi asuh-asuh lah gitu. Jadi sejauh ini inovasinya masih dalam bentuk motivasi ya Pak ya. Ya. Kalau inovasi dalam metode pengajaran sudah ada dilakukan dulu, bagaimana gitu. Kan baru motivasi kan, baik kepada guru sendiri, guru ke siswa. Nah, itu ada nggak inovasinya yang dilakukan oleh guru? Oh ya, mungkin metode selama ini kita metode pengajaran hanya sebentar. Kadang kita lebih banyak metode ceramah ya Pak ya. Nah, mungkin ya, apakah ada inovasi nggak yang Bapak perhatikan gitu dari guru-guru kita dengan kekuatan yang dimilikinya? Ya memang kalau dari segi dalam mengajar, ya kan itu di samping supervisi, supervisi secara resmi, ya kan itu sering ditentukan waktunya pagi karena siang, keliling kan, kemudian nanti kalau ada kelemahan atau kekurangan yang kita lihat itu guru itu ya walaupun mungkin tidak secara apa kami menyampaikannya kami bagi ke rumahnya sendiri itu nanti gimana itu kami mungkin kurang dapat yang boleh di luar itu tidak ada kurang tidak ada perhatian pada kadang-kadang anak itu kan minta diperhatikan tidak hanya harus oh kamu kesini kamu harus ke situ kan tidak harus begitu kadang-kadang mungkin anak kita suruh ini yang seperti kamu ini harusnya begini dulu ini dulu aja gitu itu saya nggak bisa seperti itu. Berarti hanya melihat sekedar bagaimana anak itu ya. Nah itu sewaktu guru itu mengajar kadang kan ada Pak dia melakukan sederhana yang kita lakukan pada waktu belajar contohnya jigsaw ya Pak ya. Nah jigsaw aja tuh kan oh jadi guru ini melakukan proses belajar dengan mode jigsaw ternyata anak di sini lebih aktif gitu. Jadi kan tuh potensi guru itu ada untuk mengembangkan metode pembelajaran gitu. Bervariasi gitu. Nah, jadi maksudnya itu apakah ada inovasi yang sudah dilakukan oleh guru itu yang selama ini mungkin Bapak perhatikan saat mereka mengajar? Ya ada cuma administrasi. Tujuan kita untuk melihat mereka memang ya itu jangan kaku. Iya benar Pak. Kaku. Ya kemudian kalau bisa dia itu tahu lah kebutuhan. Iya tuh Pak. Sekarang kan ya itu ujung-ujungnya kami panggil atau kami tengok dia gurunya masuk tadi ke rumah juga tujuan kami kan berlangsung lagi itu untuk mengetahui kebutuhan. Nah, itu dari segi apa? Kemudian dari segi pelaksanaan bukan. Kami sudah apakan dengan guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar itu tidak mutlak di dalam kelas. Benar, itu Pak. Itu sudah kami suruh tidak mutlak di dalam kelas. Di mana kira-kira disesuaikanlah dengan topik kita. Kalau memang pemain topiknya itu agak santai, kemudian kayak silahkan. Itu sering. Dan jadi bukan yang anak berpengaruh. Ya, terus setelah Bapak sampaikan begitu ada nggak? Ya, ada yang di musola dibuatnya, ada yang di halaman. Ini mah suasana belajarnya Pak ya, mereka nyaman gitu ya Pak ya. Kalau dalam hal itu Bu, yang salah guru-guru kita itu termasuklah bukan apa-apa ini kan ide-ide guru-guru kita ini semua guru-guru kita sebelum masih kerja 6 hari. Ya. 5 hari kami sudah persiapkan tanam-tanaman ini memang untuk anak. Ya. Karena anak akan dikurung
Nah, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, bagaimana perasaannya, bagaimana ya kalau ada uangnya begini jajannya, kalau tidak ada gimana? Memang kami persiapkan buah-buahan dan memang itu dia. Semenjak kita kurung ini tidak ada lagi, hanya menyampaikan ke anak kalau bisa tunggulah matang dulu baru diambil. Itu aja lagi. Memang itu tujuan kita ya. Mudah-mudahan kita kompak sama itu. Dan di sini saya bisa membantu ya Pak ya Ya. dengan menjadi Pak ya. Ya. Dan dulu bisa berkembang pikirannya, merubah mindsetnya ya Pak ya. Apa dengan suka-sukaan kalau yang bukan saya bersiap berbagi apa yang saya peroleh. Baik kita lanjut ya Pak ya. Di sini bagaimana Bapak mengantisipasi kelemahan dan kekuatan? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Terus ada enggak cara lain atau inisiatif lain yang sejenis ini Pak? Tadi Bapak inisiatifnya kan seperti implementasi itu membuat poster-poster gitu kan Pak. Ada enggak inisiatif lain Pak selain yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin ada ide-ide baru lagi? Ya sebenarnya sudah ada keinginan untuk mengajak anak-anak mengikuti dari tempat-tempat yang memungkinkan mancing daripada untuk berliterasi. Ya jelasnya dia itu mengetahui lah alam-alam luar daripada proses pendidikan di luar itu begini kayak gitu. Memang sudah kami apa tetapi untuk tahun ke dua tahun ini lah 2 tahun ini. Tapi kan sebelum itu dilaksanakan dulu Bu. Sudah dilaksanakan juga. Dilaksanakan cuma 2 tahun ini terbentuk sejak COVID lah. Sejak COVID lah terbentuk. Dulu kami pernah kunjung ke DPR kami, pernah kunjung ke PDHM Pekanbaru kami. Nah, untuk anak-anak ini supaya tujuannya itu tadi lah untuk memotivasi. Ya kalau waktu itu intinya kita itu supaya itu termotivasi dari pendidikan. Jadi ujung-ujungnya kan literasi. Artinya kan kita kan merefleksi yang sebelumnya kan. Berarti Bapak sudah pernah melakukan. Iya, cuma terkendala beberapa tahun ini sejak COVID. Terus sebenarnya bisa dilanjutin Pak. Ya berencana lanjut Bu. Cuma sekarang itu kami apa namanya itu ya belum apa. Menyiapkan mana yang sederhana dulu yang bisa dikerjakan dulu. Itu lagi. Yang sesuai dengan anggaran yang Pak ya. Dari Bapak. Bisa nggak Bapak berikan contoh konkret dari strategi atau rencana yang telah Bapak implementasikan itu untuk mengantisipasi kelemahan tersebut? Jadi di sini maksudnya gini Pak, ya Bapak kan sudah salah satunya Bapak berkunjung, ya berkunjung, Bapak juga sudah membuat poster gitu kan dari kelemahan anak dari terkait demokrasi. Misalnya Bapak punya contoh konkret lain dari strategi atau rencana yang telah Bapak implementasikan. Begini Bu, dalam hal itu kami di samping membuat hal-hal seperti itu tadi kami juga berpesan dengan terutama guru bahasa Indonesia. Karena guru bahasa Indonesia inilah yang memiliki banyak kaya dengan ilmunya untuk apa namanya itu memberikan hal-hal bisa guru bahasa Indonesia ini penyampaian tidak langsung, ini makna katanya yang denotasi, yang konotasi, kan? Kemudian ini tidak ilmiah, ini hanya apa namanya itu fiksi katanya kan? Itu makanya dalam hal itu ada anak-anak itu sudah ada mulai yang yaitu mengikuti yang apa namanya itu seperti jejak daripada anak-anak ini banyak yang mengikuti jejak guru-gurunya karena itu tadi karena guru-gurunya itu mampu yaitu memberi motivasi anak itu tadi untuk masuk kuliah cuma masih terarah kepada apa yang gurunya tadi banyak tuh yang ke bahasa Indonesia karena guru bahasa Indonesia menyebutkan mau ya secara pribadi dia ngomong ibu besok pensiun lagi siapa ganti ibu
Nah, ini kamu lah besok, siapa yang minat? Nah, itu kan ibu besok masuk. Jadi masih dia dari motivasi dulu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak ya. Nah, tadi kan salah satu contoh tadi kan guru bahasa Indonesia ya Pak ya. Dia punya kelebihannya. Nah, kemudian apakah ada langkah khusus yang telah Bapak ambil untuk memanfaatkan guru bahasa Indonesia tadi ini gitu Pak? Ya, untuk memberikan sebuah perubahan pada kebijakan sekolah terkait dengan literasi. Ada nggak Bapak berikan terhadap guru bahasa Indonesia ini yang Bapak anggap sebagai kekuatan gitu? Ada kemarin Bu, kami memang berbagi tugas dalam untuk membenahi atau membaca daripada rapor itu. Kalau dulu itu terbagi atas yang sifatnya literasi itu kami tugaskan guru-guru yang sosial. Yang untuk memikirkan bagaimana supaya siswa kita itu mampu berliterasi. Pergunakanlah ilmu-ilmu itu. Nah, terutama dari guru bahasa Indonesia. Berikanlah apa ilmu ibu di dalam karya-karya sastranya itu. Mengadakan lomba, silakan. Nanti ada waktu-waktu kita. Itu kalau pendanaannya itu sudah disepakati dengan anak sekolah akan membantu. Dan itu tidak hanya guru bahasa Indonesia Bu. Di dalam numerasi kita mengharapkan ke guru-guru yang memegang sains. Nah, memang sudah dibagi hal itu. Pikirkanlah bagaimana supaya anak itu tertarik dengan ya mereka itu hitungan gitu kan. Walaupun secara kesehatan hitungan tidak harus angka ya, tidak harus angka itu sebenarnya. Termasuk hitung hidup itu. Iya. Itu makanya kita lagi-lagi ke prinsip orang Sumatera Barat itu harus ada jiwa itu. Nah, itulah sampai di situ baru kami untuk istilahnya untuk berusaha lah bagi tugas itu sudah di awal semester itu. Jadi Bapak sudah melibatkan melibatkan tapi belum seluruhnya Pak ya. Belum seluruhnya, masih bagian-bagian tertentu ya Pak, seperti bahasa Indonesia. Enggak, kalau termasuk GTK kami Bu. GTK juga diberdayakan Pak ya. Karena ya pada intinya kami sebutkan dengan GTK ini bahwa Bapak Ibu ini tidak perlu kerja di kantor. Iya. Bapak Ibu ini kerja di instansi yang ada anak didiknya. Jadi cerminkanlah apa pakaian, kemudian apa yang pembicaraan Bapak Ibu terhadap anak, karena yang dihadapan itu tidak hanya kertas, memang sampai situ kami ajak gitu. Ya ujungnya itu sesuai dengan kemampuan. Nah tadi kan salah satunya memberdayakan guru matematika untuk inovasi ya. Apakah hanya guru matematika saja atau guru sains saja yang diberdayakan untuk inovasi tersebut? Dan apakah hanya memberdayakannya ini dalam hal apa, dalam proses pembelajaran atau dalam bagaimana gitu? Dalam hal apa itu memberdayakan? Tambah sedikit. Kita dalam masalah membaca nilai rapor kita ini, kita juga sudah sosialisasi anak-anak. Untuk paling tidak menjadi laporan bagi kita untuk orang tuanya bahwa kalau kita ini literasi kemudian inovasi kan kita jelaskan apa yang maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi apa namanya itu apa lagi Bu yang selain dari itu tadi yang terakhir itu masih enggak yang yang dikatakan terakhir ini kan maksudnya di sini Pak memberdayakan guru matematika. Apakah hanya guru matematika saja memberdayakan untuk mengasih? Ya cakupannya lagi Bu ya. Kalau kita kan istilahnya ya keluarga besar lah sih. Cakupannya adalah keluarga besar. Kita ini keluarga yang kita punya apa namanya itu
semua tingkah laku, semua apa yang kita perbuat di sekolah ini akan diperhatikan oleh anak. Nah, itu prinsipnya. Itu untuk seluruhnya, gitu. Untuk seluruhnya. Kemudian dari segi pembagian tadi itu mengapa kami cenderung untuk guru yang saya untuk generasi ini? Karena kami punya apa namanya, punya hitung-hitungan, karena kita ini tidak banyak gitu kan. Tidak banyak. Jadi yang sosial ini, guru-guru yang sosial apa dengan guru bahasa Indonesia itu memang daripada guru yang sains itu memang ada kelebihan daripada untuk mendekatkan anak, kan ada kelebihan. Kemudian kekurangannya itu tadi, karena dia dari segi untuk bagaimana cara memotivasi siswa di dalam hitungan yang pasti-pasti kurang. Tentu yang guru-guru yang sains. Nah, cuma di sela itu yang belum kami temukan. Karena ya maksudnya itu gitu. Karena tentu ada nanti guru-guru ini ya punya keilmuan yang pasti-pasti kan gitu. Kemudian apakah bagaimana supaya dia itu memotivasi daripada siswa, karena tuntutan numerasi itu bukan itu pasti saja kan ya. Nah, jadi bagaimana apanya itu yang belum kami selami dengan guru-guru. Itulah yang kami masih apalah siapa-siapa guru-guru yang bisa gitu kan. Kalau sederhananya kan Pak, kalau di proses pembelajarannya pemanfaatan literasi komunikasi ini itu sederhana aja kita dalam pemberian soal latihan, ya kan Pak? Itu sederhana nih saya contohnya ya. Jadi apakah guru ini sudah menerapkan literasi numerasi enggak di pemberian soal gitu? Kalau kita perhatikan selama ini banyaknya ya Pak, bukan kita menjas seperti itu. Guru kan membuat soal itu sederhana, itu yang selama ini banyak dilakukan. Jadi untuk literasi numerasi ini itu kan suatu hal yang sulit bagi guru membuat soal terkait hal itu. Dan sebenarnya bukan hanya guru matematika saja yang membuat terkait numerasi. Kita sebagai guru sosial juga ya Pak, seperti data-data sosial itu misalnya dia mencari data di desa misalnya, itu kan ada angka-angkanya. Kalau kita memberikan ini, saya kasih masukan itu masalahnya. Nah, kalau dia memberikan soal itu dalam bentuk data-data angka, itu secara tidak langsung anak itu sebenarnya sudah bagaimana sih di saya itu dalam proses pembelajaran itu ada dan memberikan hal itu kepada anak, sehingga dengan dilakukan hal itu nanti akan memberi pengaruh terhadap baik sekolah, terhadap anak, baik maupun terhadap perkembangan. Ya dari hal itu mungkin bisa beberapa tahun ya, 3 tahun ya kan itu ya sebatas ada yang kalau ada pelatihan itu kami cari cepat bahkan ada usaha paksa Ya benar. Ini bagaimana jadi ya soal-soal yang tadi itu insya Allah Bu, walaupun mungkin tidak sempurna ya itu masih, tapi kami sudah mendudukkan waktu itu kemudian itu memang untuk melihat soal-soal tadi. Kemudian sebelum ya kan ada lebih banyak soal ada tim yang ya orang itu memang ruang lingkupnya itu sampai kan nanti biasanya sampai di situ soal kita apa langsung apa yang kita soal waktu gimana ya dulunya kan memang tadi bahkan ini Bu kemarin sudah kami apakan termasuk akreditasi termasuk itu ya, masuk akreditasi ditanya itu kan kami langsung apakan tim kami Bu, ini tim kami Pak, bagaimana tentang soal 3 orang 4 orang punya senior itu sudah kami apakan dalam hal itu. Berarti Bapak sudah melakukan pemantauan ya dan melakukan evaluasi ya Pak ya. Nah, baik. Kan tadi Bapak sudah melakukan pemantauan dan evaluasi. Terus bagaimana Bapak
kami memang untuk satu semester belum, tapi kami untuk 1 tahun. Ya, kami jadilannya dia kan ada nanti itu semuanya kan, tidak hanya guru, ada supervisi kan. Kemudian nanti kita tembak walaupun mungkin tidak kita langsung ya supervisi guru senior saya suruh, tapi guru senior kami suruh itu untuk mencatat, untuk menulis apa yang kira-kira bagaimana. Ya itu tadi lah, kadang-kadang dipanggil kalau berat dipanggil, kalau enggak ditengok situ. Nah, kita yang menengoknya ke ruang les guru itu. Nah, ini bu hasil apa ibu ini kan gitu kita. Termasuklah kalau GTK kami itu tiap tahun kami supervisi itu. Nah, cuma kami supervisinya kami suruh. Nah, yang kita supervisi hanya kayak kepalanya, bu. Nah, ini berdasarkan SK kita ini tugas. Nah, coba ibu berikan bukti kami sudah siap, sudah dikerjakan oleh anggota atau belum? Kami berikan 1 minggu. Karena itu. Ya gitu sih Pak ya. Ah. Kalau untuk sekolah sendiri pun supervisi ada satu. Jadi kita memberikan wewenang itu. Itulah dulu.